Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, amin. Oke baik, jadi langsung aja pada kesempatan kali ini aku ada kabar-kabar gembira nih buat teman-teman semua. Bahwasanya kabar terbaru dan kabar gembira juga buat kalian. Ada bantuan terbaru lagi dari pemerintah. Bantuan ini namanya Bantuan APB dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau disingkat dengan Kemendikbud. Dan bantuan ini sebesar 1 juta rupiah. Alhamdulillah sekali ya teman-teman. Dan untuk mendapatkan bantuan APB sebesar 1 juta rupiah ini sebenarnya cukup mudah sekali. Teman-teman cukup menggunakan KTP. Nanti teman-teman memasukkan nomor NIK kalian. Maka teman-teman kalau nama kalian terdaftar, maka kalian bisa mendapatkan bantuan ini sebesar 1 juta rupiah. Jelas ya? Oke baik, tapi sebelum kita lanjut mengenai pembahasan ini, buat teman-teman nih yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Karena channel ini akan memberikan kalian mengenai informasi terbaru dan terupdate untuk bantuan pemerintah lainnya lagi. Jadi buat teman-teman semua langsung aja klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan mengenai upload terbaru dari channel ini. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, jadi cara mengetahui kalau nama kita terdaftar atau tidak di bantuan APB sebesar 1 juta ini kita tahunya dari mana? Terus untuk kriteria sendiri nih, untuk mendapatkan bantuan APB sebesar 1 juta ini kriterianya apa saja sih? Nah, di video ini aku akan bahas secara lengkap, jelas dan tuntas. Jadi buat teman-teman semua, ikuti terus video ini sampai habis biar teman-teman mendapatkan informasi mengenai bantuan pemerintah ini secara lengkap dan jelas. Oke baik teman-teman, jadi langsung aja kita cek apakah nama kita terdaftar atau tidak di bantuan pemerintah sebesar 1 juta ini, serta apakah kita termasuk kriteria dalam mendapatkan bantuan ini. Oke, jadi langsung aja langkah pertama kita buka Google, terus kita klik. Nah, teman-teman langsung aja klik APB Kemendikbud. Nah, ini udah muncul teman-teman, jadi APB kemendikbud.co.id. Mungkin biar lebih cepatnya aku akan tampilkan web atau link ini di deskripsi aja biar mempercepat teman-teman dalam pencairan ini. Oke, langsung aja kita klik apbkemendikbud.co.id. Nah, maka tampilan itu seperti ini. Ini web dari Kemendikbud bantuan ini ya teman-teman. Jadi APB ini buat teman-teman yang belum tahu, ini kepanjangan dari apresiasi pelaku budaya. Oke, langsung aja kita scroll ke bawah. Nah, jadi sebelum kita mengecek apakah nama kita terdaftar atau tidak, teman-teman harus tahu dulu kriteria dalam mendapatkan bantuan ini. Nah, untuk mengetahui kriterianya, teman-teman klik aja di bagian ini, yaitu PLP2B. Di bawah ini ada bacaan apa itu, kita klik aja. Maka kita akan diarahkan ke dalam kriteria mendapatkan bantuan ini apa saja. Mungkin teman-teman biar lebih jelas lengkapnya, teman-teman bisa baca sendiri mengenai hal ini. Kita langsung aja ke kriteria. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, ini ada kriteria, kita langsung baca sama-sama apa sih kriteria dalam mendapatkan bantuan ini. Oke, langsung kita baca sama-sama di sini kriteria. Layanan perlindungan pelaku budaya terdampak pandemi COVID-19 diberikan kepada pelaku budaya terbagi atas 2 prioritas. Jadi ada 2 prioritas dalam kriteria mendapatkan bantuan ini. Kita langsung aja baca sama-sama. Yang pertama, prioritas 1, meliputi para pelaku budaya yang termasuk dalam pengelompokan kriteria. Yang A, pelaku budaya yang bersangkutan tidak punya mata pencaharian lain selain kegiatan bidang kebudayaan yang berhenti total akibat wabah atau berkurang secara signifikan akibat wabah. Terus yang B ini, pelaku budaya yang memiliki penghasilan per bulan sebesar-besarnya 5 juta rupiah sebelum wabah berlangsung. Dan yang C, pelaku budaya yang sudah berkeluarga dan memiliki penghasilan per bulan antara 5 sampai 10 juta rupiah sebelum wabah berlangsung. Kita lanjut, yang prioritas kedua. Di sini katakan meliputi para pelaku budaya yang termasuk dalam pengelompokan kriteria. Yang A, pelaku budaya yang belum atau tidak berkeluarga, serta memiliki penghasilan per bulan antara 5 sampai 10 juta rupiah sebelum dan wabah berlangsung. Dan yang B, pelaku budaya yang memiliki penghasilan per bulan di atas 10 juta rupiah sebelum wabah berlangsung. Jadi intinya ke prioritas yang pertama dan kedua ini ada sedikit perbedaan yang dimana untuk prioritas pertama yang sudah berkeluarga, namun yang kedua ini yang tidak berkeluarga. Tapi kurang lebih sama lah, cuman perbedaan di bagian sudah berkeluarga atau tidak. Jadi teman-teman pastikan kalian sudah memenuhi kriteria dalam mendapatkan bantuan ini. Oke, tadi kita udah bahas mengenai kriteria untuk mendapatkan bantuan ini. Terus kita scroll ke bawah aja. Di bawahnya ini ada larangan teman-teman. Jadi dalam mendapatkan bantuan pemerintah sebesar 1 juta ini nggak sembarangan orang dapat. Jadi ada larangan tersendiri. Oke baik, jadi biar jelas mengenai hal ini kita langsung aja baca larangan dalam mendapatkan bantuannya apa saja.
Oke, baik. Jadi kita langsung aja baca sama-sama larangan yang mendapatkan bantuan ini. Di sini katakan pemberian layanan perlindungan pelaku budaya dalam masa pandemi COVID-19 dilarang untuk, oke kita langsung baca pertama. Dilarang untuk pertama diberikan sebagai sumbangan hadiah uang terima kasih. Teman-teman bisa baca sendiri. Terus yang kedua, dilarang untuk diberikan kepada pelaku budaya berstatus PNS, pensiunan pegawai, tentara, TNI, Polisi Republik Indonesia atau Polri, terus karyawan BUMN, karyawan BUMD, dosen, dan dokter. Terus yang ketiga, dipindah bukukan rekening atas nama orang lain. Dan keempat, dipinjamkan kepada pihak orang lain atau kegiatan orang lain. Dan juga dipastikan teman-teman, yang keempat ini teman-teman tidak termasuk karena ini sudah dipastikan dilarang untuk mendapatkan bantuan ini. Jadi teman-teman, kok sudah dilarang ini nggak ada nama kalian ataupun kalian tidak termasuk di sini, maka itu aman. Oke, kita langsung aja kita cek apakah nama kita terdaftar atau tidak. Nah, di bagian bawah ini sudah muncullah teman-teman, cek NIK. Terus di sini disuruh masukkan NIK atau nomor KTP Anda. Jadi buat teman-teman, cukup kalian ambil KTP kalian, terus kalian isi nomor NIK yang ada di KTP tersebut. Kita cek apakah nama kalian terdaftar atau tidak. Oke, jadi langsung aja kita cek di sini memakai nomor NIK aku. Kita langsung aku tempelkan ya di sini biar cepat. Oke, baik. Jadi udah kita tempelkan nih kita klik cari apakah nama kita terdaftar atau tidak di bantuan pemerintah sebesar 1 juta ini. Kita klik cari. Nah, maka tampilan itu seperti ini. Ini buat yang tidak terdaftar. Di sini katakan NIK Anda belum terdaftar atau tidak terverifikasi dalam pendataan pelaku budaya terdampak COVID-19 yang telah dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi intinya karena aku di sini bukan pelaku budaya. Nah, jadi kok sudah seperti ini jelas ya teman-teman, aku tidak bisa mendapatkan bantuan pemerintah sebesar 1 juta ini dan aku tidak termasuk kriteria yang telah aku jelaskan di sini. Nah, jadi jelas ya teman-teman, kok sudah seperti ini kita tidak bisa mendapatkan bantuan ini dan termasuk bukan kriteria dalam mendapatkan bantuan ini. Dan untuk kriteria dalam mendapatkan bantuan ini aku sudah jelaskan di bagian di sini tadi. Teman-teman bisa membaca lagi biar lebih jelas apakah teman-teman termasuk atau tidak dalam kriteria mendapatkan bantuan ini. Nah, jadi buat teman-teman mungkin kalian cek aja apakah teman-teman terdaftar atau tidak. Dan kok tidak terdaftar seperti ini. Dan untuk yang sudah terdaftar maka teman-teman akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Karena di sini tidak daftar maka cuman sampai di halaman ini saja. Kalian coba cek nih kalian mau tahu kalian itu terverifikasi dan terdaftar di bantuan pemerintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 1 juta ini. Dan buat teman-teman yang terdaftar nantinya agar uang kalian itu bisa dicairkan, teman-teman harus melakukan verifikasi langkah selanjutnya. Nah, apa saja? Di sini aku akan bahas. Di sini kita cek aja langkah selanjutnya buat teman-teman yang udah terdaftar. Nah, di sini kalau udah terdaftar, teman-teman melakukan registrasi. Yang pertama, tadi di tahap yang pertama ya, udah kita buka laman link tersebut, terus kita cek nama kita terdaftar, maka teman-teman nanti buat terdaftar akan disuruh melengkapi dokumen seperti ini. Nah, jika muncul nama kalian, teman-teman akan diminta melengkapi data email, diminta membuat password untuk registrasi ulang dan pembuatan akun. Setelah itu, teman-teman login di akun kalian, terus lengkapi profil, kemudian unggah dokumen seperti KTP, buku rekening. Teman-teman sertakan buku rekening kalian, baik itu BRI, BNI, dan Mandiri, salah satu teman-teman punya. Terus, kemudian MPWP bagi yang memiliki, serta unggah karya yang sesuai dengan bidang kebudayaan yang digeluti. Jadi intinya buat teman-teman yang udah terdaftar, nanti teman-teman akan diarahkan ke bagian melengkapi dokumen. Nah, jadi buat kalian yang sudah tidak daftar, ini bagaimana sih? Nah, jadi buat teman-teman sudah jelas, kalau sudah terdaftar, kalian tuh bukan termasuk kriteria dalam mendapatkan bantuan ini, dan juga dalam kriteria tersebut teman-teman bukan sebagai pelaku budaya. Nah, yang dimaksud sebagai pelaku budaya itu seperti apa? Misalnya teman-teman sebagai seniman atau seorang pelukis atau mungkin seperti inilah. Nah, di sini ada galeri karya-karya, teman-teman bisa lihat. Ini sebuah para pelaku budaya ya, teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat. Ini dia. Jadi teman-teman apakah termasuk pekerjaan kalian yang seperti ini? Kalau sudah, maka teman-teman pasti aku yakin terdaftar nama kalian di bantuan ini. Dan di data ini ada data statistik yang terverifikasi NIK-nya itu ada 78.000 pelaku budaya dan ada karya ini 67.000. Jadi informasi saja bantuan sebesar 1 juta ini langsung cash teman-teman ya. Jadi cuma 1 kali pencairan. Buat teman-teman yang terdaftar, teman-teman langsung aja melengkapi dokumen biar
uang bantuan sebesar 1 ini langsung cair ke rekening kalian. Dan bantuan ini diberikan kepada pelaku budaya yang berprofesi di bidang kebudayaan di dalam negeri yang terdampak pandemi. Bantuan diberikan dalam bentuk honorium atau jasa profesi sebesar 1 juta atas keterlibatan pada karya bidang kebudayaan selama masa tanggap darurat COVID-19. Jadi jelas ya teman-teman, sekarang coba langsung aja kalian praktekkan dan cek NIK kalian, apakah nama kalian terdaftar atau tidak. Oke baik teman-teman, jadi inilah informasi yang dapat aku berikan buat kalian semua mengenai bantuan pemerintah ini yang sebesar 1 juta dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Oke baik, jadi semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Seperti biasa, sebelum meninggalkan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar teman-teman tidak ketinggalan mengenai informasi terbaru dan terupdate untuk bantuan pemerintah lainnya lagi. Sekian dan terima kasih aku ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.